Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Mitra Sepak Bola bareng gua Iid Muhyi dan di video kali ini gua akan ngomongin Persipura Jayapura lagi. Di video sebelumnya gua bahas Persita Tangerang, PSIM Jogja, kemudian Persebaya Surabaya dan beberapa tim lain, khususnya sepak bola Indonesia. Jadi kalian tinggal mampir aja ke channel ini gitu ya kalau mau lihat pembahasan seputar sepak bola Indonesia. Nah, di video ini gue akan bahas Persipura lagi nih. Beberapa waktu yang lalu gue sempat bahas Persipura ketika ada 3 pemain yang datang. Dan di video ini gue akan bahas nih soal mungkin yang pertama adalah pemain asing dan yang kedua ya soal Persipura lah untuk musim 2026-2027. Dan mungkin di sini kita ngobrol aja gitu ya. Teman-teman juga jangan lupa untuk berikan komentarnya. Penuhin lah kolom komentarnya gitu ya dengan pesan kalian, harapan kalian, dan komentar kalian untuk Persipura di musim 2026-2027. Jadi kalian pengen seperti apa? Menurut kalian kira-kira siapa pemain yang pas? Dan harapan kalian apa? Serta prediksi kalian akan finish di peringkat berapa? Kemudian bisa promosi atau enggak? Silahkan pokoknya komentar aja. Dan jangan lupa kalau mau absen silahkan absen gitu ya. Sebutin kalian dari daerah mana aja asalnya dan semoga kita bisa tentunya menambah pertemanan. Oke, langsung aja teman-teman. Oh iya, satu lagi, jangan lupa dukung channel ini, subscribe-nya. Kalau ada hype, pencet hype-nya biar video ini naik. Kemudian jangan lupa tentunya like, kemudian komen dan bagikan ke teman-teman kalian. Dan ini, saya berpesan, sampaikan salam saya kepada keluarga kalian, kepada teman-teman kalian gitu ya. Jadi, salam dari saya, semoga kalian semua sehat selalu ya. Kalian dan keluarga, kalian dan teman-teman. Oke, kita langsung mulai teman-teman. Pembahasannya mungkin diawali dari pemain asing. Ini sampai video ini saya tayangkan teman-teman. Dari akun Persipura resmi, dari situs Persipura resminya belum mengumumkan 3 pemain asing. Meskipun rumornya ini udah kenceng nih. Ada ya 2 pemain lah yang paling kenceng dikaitkan dengan Persipura. Yang pertama bahkan ini ada beberapa media yang sudah mengatakan deal. Yang pertama itu ada David Muller, ini gelandangnya Argentina. Ya, ini katanya sudah dekat banget dengan Persipura. Kemudian yang kedua dari Ricardo Lima, center back 32 tahun dari Brazil. Pernah main juga di Persisolo waktu itu. Beberapa musim ke belakang lah pernah main di Persisolo. Tapi karena Persipura official atau akun resmi Persipuranya belum mengumumkan sampai video ini tayang, itu saya belum berani untuk bilang bahwa itu deal gitu ya. Jadi nanti untuk berita resminya pasti akan saya tayangkan kalau official dari Persipuranya sudah mengumumkan gitu ya. Jadi stay di channel ini teman-teman, ikuti perkembangannya. Oke, kita bahas nih 3 pemain asing itu regulasi yang sudah ditetapkan. Sama dengan musim lalu. 3 pemain musim lalu, pemain asing itu keluar semua ya. Arthur Vieira, kemudian Williams Lugo dan Mansaray ya. Kemudian Taki Matsunaga juga di loan, dipinjamkan ke klub lain. Jadi kosong sekarang pemain asing Persipura. Nah, ini pendapat saya teman-teman ya. Apa yang dibutuhkan oleh Persipura sebenarnya sama dengan musim kemarin. 3 pemain asing itu di 3 posisi yang berbeda. Center back, kemudian gelandang, dan penyerang. Samalah komposisinya dengan musim kemarin gitu. Nah, ini Arthur Vieira musim kemarin itu benar-benar luar biasa tampil di belakang. Duetnya dengan kalau awal-awal dengan Ayomi, kemudian semakin ke sini dengan Alex Dusai dan semakin solid ketika duet dengan Alex Dusai. Harapan saya tentunya ini Persipura harus punya pengganti dari Arthur Vieira, minimal ya seperti Arthur Vieira. Seperti apa Arthur Vieira? Pemain yang punya permainan yang lugas, kemudian permainan yang yang kuat gitu. Jadi ini yang totalitas gitu kalau bermain. Jadi kalau dimainkan di lapangan itu sepenuhnya dia lakukan gitu untuk tim gitu ya. Jadi pemain yang benar-benar bermain 200% lah gitu. Ini Arthur Vieira saya nonton kan tahun kemarin gitu ya, Persipura dari pekan pertama sampai pekan terakhir. Persipura kalau ada Arthur Vieira, ini lini belakangnya itu yang mungkin para fans Persipura rasakan itu jadi aman gitu ya. Nih, kalau tanpa Arthur Vieira musim kemarin itu udah was-was duluan itu. Termasuk di laga penentuan playoff kan tanpa Arthur Vieira ya. Dan ya buktinya Persipura kalah gitu.
Nah, jadi ya minimal harus pemain yang seperti Arthur Vera yang kuat, yang lugas gitu ya, yang totalitas bermainnya. Dan menurut saya nilai plus yang harus dimiliki adalah harus kuat duel udara. Selain untuk bertahan ya, ini duel udaranya Arthur Vera sangat dibutuhkan dalam kontribusi menyerang. Karena kan musim kemarin berapa gol tuh Arthur Vera bisa nyetak dari skema sepak pojok gitu ya. Ini ada beberapa gol gitu, dua atau tiga gitu, pokoknya di awal dia cetak gol, kemudian beberapa momen juga dia sangat berbahaya ketika menyambut umpan dari corner kick. Nah, ini harus juga dimiliki oleh pemain penggantinya gitu ya. Nah, kemudian pemain asing yang datang gitu ya, ini juga harus tentunya punya motivasi yang tinggi untuk membawa Persipura naik ke kasta tertinggi. Kenapa? Karena kan Persipura musim 2026-2027 tanpa penonton kandang ya. Jadi ya mereka mengalami masa yang sulit lah untuk tentunya musim 2026-2027. Jadi pemain-pemainnya ini harus tentunya punya motivasi yang lebih gitu ya. Meskipun tanpa dukungan tapi harus tetap bermain dengan loyal gitu ya, dengan penuh semangat gitu. Nah, ini pemain-pemain asing yang didatangkan minimal lah bertahan kemarin seperti uh, seorang Arthur Vieira yang kuat, yang lugas, yang totalitas bermainnya. Secara kualitas Arthur Vieira sangat oke, tapi usia memang sudah tidak muda ya. Dan semoga yang datang usianya lebih muda dan penampilannya lebih lugas, lebih kuat dan lebih totalitas gitu ya. Nah, ini itu untuk pemain asing ya di belakang. Di tengah yang saya harapkan gitu ya sebagai penonton, ini pemain nomor 10 yang bisa untuk membongkar pertahanan lawan ketika Persipura sedang mengalami kebuntuan. Ya, jadi butuh sekali pemain dengan kreativitas tinggi gitu ya. Karena lini tengah Persipura ini kadang dalam beberapa pertandingan ini selalu buntu dan sulit cetak gol. Dan itu terjadi dalam beberapa momen krusial gitu ya, di mana seharusnya bisa dapat poin untuk menjauh dari kejaran kompetitor, tapi justru dalam pertandingan penting itu justru poin maksimal tidak bisa didapatkan karena ya kebuntuan yang terjadi. Nah, saya harapkan sih ada gelandang yang kreatif, gelandang yang bisa membongkar pertahanan lawan yang rapat, apalagi kalau lawannya main low block gitu ya. Jadi butuh sekali gelandang yang kreatif untuk bisa menyuplai pemain-pemain depan dan menciptakan peluang-peluang yang banyak dan berbahaya. Itu nomor dua. Nomor tiga, striker, penyerang. Kalau harapan saya minimal lah kayak Matteo Silva musim kemarin. Striker yang punya postur bagus, positioningnya juga bagus gitu ya, penempatan posisinya. Kemudian insting mencetak golnya tinggi. Jadi striker ini duel udara bisa, kemudian tap in bisa, dan bisa seperti membaca gitu kemana arah umpan ini akan diberikan. Dan ketika umpan itu datang ke pemain, pemain itu gitu ya, striker seperti Matteo Silva, nggak perlu berpikir lama gitu buat mengeksekusi, dan ketika eksekusi itu eksekusinya berbahaya bahkan jadi gol. Matteo Silva kan karakternya musim kemarin seperti itu ya, tipenya dapat bola shooting, dapat bola eksekusi, nggak perlu waktu lama buat mikir, dan ya pada akhirnya kehilangan momentum kan. Nah, Matteo Silva punya decision making yang bagus musim kemarin. Jadi saya harap sih striker yang seperti itu gitu ya, yang lengkap lah secara atribut untuk menyerang. Tiga pemain asing tuh harapan saya seperti itu. Dan ya kalau misalkan diantaranya salah satu tadi seorang David Muller sudah deal, ya semoga David Muller bisa menambah kekuatan di tengah, menjadi pemain yang kreatif dan bisa membantu Persipura untuk membongkar pertahanan lawan ketika deadlock, ketika buntu. Kemudian ini kan waktu itu ada, saya sudah bahas ya, ada pemain yang dipinjamkan, ada Marco Sandi dan Taki Matsunaga. Oke lah, Taki Matsunaga dipinjamkan, di tengah sudah ada Bima Ragil gitu ya. Kemudian ada Gunansar, ada Uop Mabin juga bisa di sana. Ya, Teramohoso juga bisa dipasang sebagai gelandang bertahan. Nah, perginya Marco Sandi Merauje ini praktis berarti hanya ya Teramohoso ya. Ya meskipun adalah pemain lain yang mungkin pemain muda gitu ya. Sukandar Kansai mungkin bisa di sana. Tapi ini saya nggak tahu nih bakal diganti, bakal ditambah atau enggak nih di posisi fullback kanan, pengganti dari Marco Sandi. Saya harap sih demi ketebalan skuad ya ada penggantinya gitu ya. Ya yang berpengalaman tentunya, atau pemain muda yang potensial yang bisa dipasang sebagai bek kanan.
Dan kalau saya nggak salah baca itu ada dua pemain muda yang wajib dimainkan ya di musim 2026-2027. Musim kemarin kan cuma satu dan banyak mengandalkan Reno Salampesi. Nah musim depan, musim 2026-2027 itu katanya dua. Ya mungkin salah satunya bisa tuh untuk mengisi slot di samping kanan gitu ya. Karena biasanya ketika ada regulasi pemain muda diterapkan dalam beberapa kasus di Liga Indonesia ya di kasta tertinggi, kasta kedua biasanya posisi bek kanan selalu menjadi tempat bagi pemain muda gitu ya untuk memenuhi regulasi dan tentunya memberikan jam terbang. Mungkin bisa nih dengan kepergiannya Marco Sandi diisi oleh pemain muda gitu ya. Saya nggak tahu siapa pemain muda yang potensial ada, tentunya ini nanti kita lihat aja lah. Kemudian itu tadi ya posisi yang ditinggalkan oleh Marco Sandi. Saya nggak tahu ketebalannya ini akan ditambah atau ini akan diisi oleh pemain muda. Ditambah dalam arti mendatangkan pemain dari luar atau akan ditambah dengan pemain muda yang masuk tentunya untuk memenuhi regulasi. Nah kita nantikan aja lah. Semoga ya bisa balance lah ya. Kemudian ini posisi back tengah teman-teman. Musim kemarin itu kan Arthur Vieira duet dengan awal dengan Ayomi kesini-sininya dengan Alex Dusai. Nah ketika dengan Alex Dusai ini sangat solid ya. Arthur Vieira dengan Alex Dusai sangat solid. Yang satu ini petarung gitu ya. Kemudian yang satu ini sebagai ball playing defender gitu ya. Alex Dusai ini distribusi bolanya sangat bagus ke depan. Nah ini musim depan tantangan juga untuk menyatukan siapa ini back yang pas antara Dusai dengan calonnya siapa nih? Karena Dusai ya udah pasti dapat tempat lah, tempat utama ya. Kemudian siapa cadangannya? Ayomi kan pergi ya, hengkang. Ini siapa nih cadangannya? Berarti Persipura butuh lagi nih pemain di belakang. Ya, saya harap pemain yang tentunya sudah punya pengalaman ya, pemain yang didatangkan gitu. Kalau misalkan satunya pemain asing ya, satunya berarti pemain lokal untuk membackup antara eh, Dusai dengan pemain baru nanti di back tengah. Nah, kabar baiknya sudah ada pemain baru yang datang, yaitu Israel Wamiau. Tapi kalau menurut saya sih ini harus ditambah lagi demi kedalaman skuad gitu ya. Ini pendapat saya. Kalau untuk posisi penjaga gawang, menurut saya ini sudah sangat aman. Punya tiga penjaga gawang yang sangat berpengalaman. Ini yang musim kemarin itu Ajib Al-Hakim. Dia luar biasa musim kemarin. Salah satu penjaga gawang terbaik di Liga 2. Ini yang kedua, teman-teman. Kemarin sempat mendatangkan seorang Schroyer ya. Randy Oscario Schroyer. Ini berpengalaman di Semen Padang lama dia main. Kemudian di beberapa tim seperti Persebaya, Persita, Madura juga main. Nah, terbaru ada Andika Wisnu yang didatangkan. Musim kemarin dia main di PSBS Biak. Jadi oke lah tiga penjaga gawang ini udah udah pas lah. Tinggal itu back tengah tuh. Back tengah agak masih kurang tebal. Back kanan juga kurang tebal. Di tengah kita menantikan pemain asingnya yang bisa untuk menjadi otak serangan karena secara gelandang bertahan mungkin udah oke gitu ya, box to box sudah ada lah, jadi gelandang bertahan dan box to box ini ya sudah komplit lah gitu ya. Kita sebut aja Markus Majar bisa di sana, Febriante Uwop Mabin bisa di sana, Gunansar bisa di sana. Gelandang bertahannya kan Uwop Mabin, Bima Ragil, pokoknya ini udah pas lah untuk box to box midfielder dan juga gelandang bertahan. Tinggal gelandang serangnya aja nih. Ya Gunansar Mandoen bisa di sana gitu ya, Todd Ferry bisa di sana. Tapi kan ini perlu lah yang tentunya kualitasnya ya asing gitu ya, kualitas yang mungkin lebih bagus gitu untuk tentunya membantu Persipura ya bisa untuk promosi musim depan. Aduh sorry. Jadi itu. Nah untuk sayap menurut saya sih udah apa ya? Udah pas kayaknya. Ya Reno ada, Ramai ada, Schroyer ada, terus pemain muda juga mungkin nanti akan diorbitkan dan yang baru ada Cawor, kemudian ada juga Lazarius yang datang gitu ya. Nah ini pemain lokal memang di posisi penyerang ini ada Lazarius, ada Cawor, Ramai Rumakik, Schroyer, ini udah banyak sih, Reno, dan semuanya versatile, bisa main di sayap, bisa main di tengah. Nah ini jadi PR-nya tinggal yaitu pemain yang punya kreativitas yang lebih bagus untuk memberikan tentunya banyak peluang dan pertahanan di belakang untuk duet dengan Dusai. Dan satu lagi, ketebalan squad gitu ya. Karena kenapa saya dari tadi berbicara ketebalan squad ini penting gini teman-teman. Satu musim itu panjang ya. Ada pemain yang kena akumulasi itu kan harus diganti, gak bisa main.
Belum lagi ada pemain yang cedera, ya meskipun kita nggak berharap pada yang cedera kan, ya dalam satu musim kan kita nggak tahu pemain ini bakal cedera atau enggak. Itu kan butuh backup gitu ya, butuh penggantinya. Ya, jadi ada yang akumulasi, ada yang cedera gitu ya. Jadi kalau misalkan skuadnya tebal gitu ya, contohlah PSS Sleman musim kemarin, ini skuadnya lumayan tebal gitu ya. Ketika Kleberson contohnya lah cedera, itu mereka langsung menggantinya dengan yang setara, Lukau kalau nggak salah. Di depan juga mereka oke, di tengah oke. Nah ini jadi ketika pertandingan, ketika ada pemain yang nggak bisa tampil, ini kan nggak goyah gitu ya, tetap kuat gitu. Jadi peluang untuk tetap berada di atasnya ini besar. Nah ini musim depan sih Persipura tentunya harus lebih tebal skuadnya, dan para pemain ini harus punya motivasi yang 2 kali lipat. Kalau musim kemarin mungkin motivasinya itu punya 100%, musim depan sih harus 200% gitu ya. Karena mereka harus membuktikan bahwa tanpa penonton kandang mereka bisa naik ke Liga 1 gitu. Kalau menurut saya sih itu. Nah, saya sekarang jadi nanya ke kalian. Gimana kalau menurut kalian teman-teman, khususnya untuk Persipura fans nih? Komentar kalian lah untuk Persipura. Pesan kalian ingin seperti apa dan harapan kalian seperti apa? Tulis di kolom komentar dan kita seru-seruan aja gitu ya, ngobrol dengan tentunya sudut pandang yang berbeda. Karena ya kita kan bebas berpendapat gitu ya. Sebagai penonton juga bebas berpendapat gitu. Jadi sampaikan aja pendapat kalian gitu ya di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini. Salam sehat dan juga salam sepak bola. Terima kasih. Kita jumpa lagi dalam video berikutnya.